Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini, di rumah ini, untuk merayakan seorang kudus, Santo Hieronymus, yang adalah pelindung dari lingkungan kita. Santo Hieronymus adalah seorang imam dan pujangga gereja. Pujangga gereja artinya doktor dalam gereja Katolik. Pada malam hari ini, dalam perayaan ini, kita bersama-sama belajar dari Santo Hieronymus untuk lebih mencintai Tuhan dengan mengenalnya dengan lebih baik. Seperti apa yang sudah dikatakan tadi, Santo Hieronymus adalah seorang penerjemah kitab suci yang membuat kita saat ini mampu mengenal dan mencintai Tuhan dengan lebih baik. Maka ajakan dari Santo Hieronymus adalah, mari kita mengenal Tuhan yang mencintai kita, yang sudah lebih dahulu memberi berkat dan rahmat bagi kita dengan mengenal cinta dan untuk mencintai Dia dengan lebih baik. Mari di awal perayaan Ekaristi Kudus ini, terlebih dahulu kita hening sejenak, mohon ampun kepada Tuhan atas segala kekurangan dan kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Dalam perayaan Ekaristi Kudus ini kita berdoa untuk intensi-intensi kita, mohon berkat, bimbingan Tuhan dan perlindungannya untuk seluruh umat lingkungan yang berlindung di bawah perlindungan dan doa Santo Hieronymus. Semoga melalui doa-doa Santo Hieronymus dan melalui bimbingan Tuhan, kita senantiasa berjalan bersama, saling melengkapi untuk membangun iman di tempat ini, sehingga terwujud kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Kita juga berdoa untuk keluarga yang kita kunjungi pada malam hari ini, keluarga Bapak Sil Tanggulungan, dan mohon berkat untuk anak Ivan, Nini, Nesa. Semoga kiranya selalu diberi kesehatan, perlindungan, dan kelancaran dalam setiap pekerjaan, usaha, dan pendidikan mereka. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa Mama Rosa Suku, Bapak Simon Bolon, Ibu Petronella Tangke, Opa Frans Miring, dan Bapak Valentinus Nivangila, serta semua anggota keluarga yang telah meninggal. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa mereka dan menerima mereka di dalam kemuliaan abadi di surga. Kita satukan juga dengan intensi kita masing-masing dengan doa kolekta. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebenaran dan iman, kepada Santo Hieronymus Imammu, Engkau telah menganugerahkan cinta yang mendalam dan berkobar akan kitab suci,
Semoga umat-Mu semakin dikuatkan oleh santapan sabda-Mu dan menemukan di dalamnya sumber kehidupan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota masih akan datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Maka kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrein, Allah beserta kita. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan tentang Filistea, Tirus, dan Ethiopia kukatakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung, ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, semua mendapatkan rumah di dalammu. Allah beserta kita. Umat dipersilahkan berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas.
muliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus menyerahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Dengan keadaan gelap seperti ini, kita boleh bisa mengerti tentang Kristus yang membawa terang. Kegelapan memampukan kita untuk memahami dengan lebih jelas seperti apa yang dikatakan di dalam bacaan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang. Dan terang itu adalah sabda Tuhan. Terang itu adalah sabda yang kita dengarkan setiap hari ketika kita mendengar bacaan atau ketika kita sendiri membaca kitab suci. Dan sabda itu akan menjadi daging atau sabda itu akan menjadi sesuatu yang nyata ketika kita mampu seperti Maria mendengar, menyimpan dalam hati, merenungkan, dan inti dari perenungan itu adalah melaksanakan sabda di dalam kenyataan kehidupan keseharian kita. Maka sabda itu tidak hanya sekedar menjadi sebuah tulisan, tetapi sesuatu yang menyata yang kita hidupi di dalam kebersamaan kita teristimewa bagi kita umat lingkungan Santo Hieronymus yang berlindung di bawah perlindungan dan doa Santo Hieronymus, seorang kudus, seorang santo yang memiliki andil yang sangat besar bagi gereja Katolik, dan bukan hanya gereja Katolik, bagi semua yang mengikuti Kristus, karena dialah yang menerjemahkan kitab suci. Maka dia berkata, orang tidak akan mencintai Tuhan dengan lebih baik kalau ia tidak mengenal kitab suci. Kalau di dalam kenyataan kehidupan kita setiap hari, cinta itu orang biasa bilang berawal dari mata. Setelah dari mata dia turun ke hati. Betul kan? Setelah dari hati dia kemana? Dia mengalir keluar kemana-mana. Kalau tentang bacaan, cinta itu tumbuh, ya, dari mata juga. Dari mata, dari telinga, karena dari kita mendengar. Lalu dia turun ke hati. Tetapi ingat, hati itu ada banyak. Maka ada banyak ungkapan tentang hati.
Ada ungkapan hati-hati yang mau mengatakan kepada kita, tolong jangan melakukan itu, awas. Itu hati-hati. Ada ungkapan anak-anak remaja, patah hati. Itu ketika cinta mereka tidak dibalas, atau cinta bertepuk sebelah tangan. Ada banyak istilah hati. Patah hati, sombong hati, tinggi hati, rendah hati, dan macam-macam hati yang lain. Yesus bilang segala sesuatu tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam. Dari hati. Cinta yang baik yang ada di dalam hati akan mengalirkan sesuatu yang baik. Tetapi hati yang adalah sumber dari keinginan keputusan itu, ketika dipenuhi dengan berbagai macam hawa nafsu dan bujukan si jahat, maka akan mengalir dari hati sesuatu yang lain di tengah kehidupan bersama. Tetapi sabda yang kita dengarkan itu, dia akan mengendap di dalam hati kita. Santo Hieronymus pada malam hari ini mengajarkan kita untuk lebih banyak mengendapkan sabda Tuhan di dalam hati dan pikiran, bukan hal-hal yang lain. Ketika kita mampu lebih banyak mengendapkan sabda Tuhan di dalam hati, maka akan keluar dari hati yang baik buah-buah yang baik di tengah kehidupan kita bersama. Maka kita akan menjadi terang yang membawa keselamatan. Bau ini angin kesini soalnya. Maka kita akan menjadi terang yang membawa keselamatan di tengah kehidupan kita bersama. Para saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus, pepatah lama bilang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Tetapi seringkali kalau saya refleksikan, banyak orang yang memang sudah mengenal dengan lebih baik, tetapi semakin baik dia mengenal, semakin dia membenci orang lain, bukannya semakin sayang. Kenapa? Karena yang dia kenal itu hal yang buruk semua, tidak ada hal yang baik. Atau di dalam proses pengenalan itu terjadi sakit hati, marah, dan lain sebagainya. Maka ketika saling mengenal dengan lebih baik, bukannya tambah menyayangi, tetapi malah semakin tambah membenci. Sehingga doa-doa menjadi tidak benar. Karena doa juga ada yang benar, ada yang tidak. Doa yang benar itu adalah doa demi pertumbuhan dan kebaikan. Tetapi doa yang tidak benar adalah doa untuk kehancuran orang. Contoh, ketika kita berada di gereja dengan rasa sakit hati yang begitu dalam, maka kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan, saya sakit sekali. Tuhan tolong kutuk dia. Tuhan tolong semua. Semoga dia pun merasakan hal yang sama. Semoga dia pun bisa. Bahkan ketika orang mati pun kita bilang, syukur dia sudah mati. Nah, itu doa yang tidak baik. Untuk mengenal dan mencintai Tuhan, seperti pepatah lama tadi, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Maka sangat penting kita mengenal Tuhan dengan berbagai cerita tentang Dia di dalam sabdanya. Di dalam bacaan Injil kita mendengar orang-orang Yerusalem menolak Yesus. Mereka menolak, maka murid-murid menjadi marah. Dua murid tadi, Yakobus dengan temannya, mereka bilang, Tuhan, kalau begitu kami akan minta dari langit supaya api turun bakar semua rumah-rumah kota ini. Yesus bilang, kalian tidak mengerti tentang arti dari kedatangan saya. Ini adalah ramalan tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus sendiri. Bahwa anak manusia datang untuk menyelamatkan semua orang melalui salib yang akan diterimanya di dalam kematiannya. Karena siapa yang mati bersama Kristus
Itu juga yang direfleksikan oleh Santo Hieronymus tentang kematian. Siapa yang mati bersama Kristus, dia akan memperoleh kebangkitan di dalam Dia. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, tentunya untuk mengenali Dia, kita pun memiliki berbagai macam cerita di dalam kehidupan kita. Pada suatu ketika ada seorang guru, dia meminta anak-anaknya, dia memberi tugas untuk anak-anaknya, mereka pulang ke rumah, lalu sampai di rumah melihat orang tua dengan pekerjaan mereka, lalu merefleksikan tentang siapa Tuhanmu berdasarkan pekerjaan orang tuamu. 1 minggu kemudian, anak-anak melaporkan apa yang telah mereka lakukan. Anak yang pertama angkat tangan, lalu dia bilang, "Bapak saya seorang guru, maka Tuhan bagi saya itu adalah orang yang mengajarkan, orang yang membuat saya mampu memahami tentang segala sesuatu. Itulah Tuhan, karena orang tuanya adalah guru." Lalu ada satu anak yang lain, dia berkata, "Bapak saya adalah seorang dokter, maka Tuhan bagi dia adalah seorang penyembuh yang menyembuhkan banyak orang." Lalu semua anak merefleksikan sesuai dengan apa yang dilakukan orang tuanya. Tetapi ada satu anak yang duduk di paling pojok belakang, yang merasa malu dan minder untuk mengatakan tentang orang tuanya. Terima kasih. Minta maaf. Lalu melihat anak itu yang malu untuk melaporkan hasil pekerjaannya, akhirnya guru itu meminta anak untuk maju dan berdiri di depan. Lalu ketika dia berdiri di depan, dia berkata begini, dia bilang, "Teman-teman, guru, bapak saya adalah seorang pemulung. Tetapi dari pekerjaan bapak saya itu, saya merefleksikan Tuhan. Tuhan adalah seorang yang sangat mengasihi umat manusia, sangat mengasihi saya, karena Dia datang ke dunia untuk memulung semua manusia yang berdosa. Dia datang ke dunia untuk menjadikan kita menjadi lebih baik." Itulah kasih, itulah Tuhan yang kita kenal di dalam kehidupan iman kita saat ini. Dan tergantung dalam pengalaman pribadi kita, siapa Tuhan yang kita kenal, yang kita hayati, yang kita imani di dalam kehidupan kita. Tetapi teristimewa, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu lebih dulu mengasihi kita. Dan kasihnya kepada kita itu adalah kasih yang tanpa batas, kasih yang tidak memandang siapa kita, kasih yang mau merangkul semua kita dengan diri kita masing-masing apa adanya kita. Sehingga setiap hari Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya, agar kita memperoleh berkat yang berlimpah, karena berkat dan kehidupan hanya ada di dalam Dia. Para saudara dan saudariku yang terkasih, sebagai umat lingkungan Santo Hieronymus, dalam permenungan ini saya mengajak kita semua, mari berjalan bersama. Tuhan menganugerahkan kita dengan talenta, dengan keunikan, kelebihan, kekurangan kita yang berbeda-beda. Kita ada bersama sebagai gereja kecil, mungkin sekitar 30-40an kakak. Dan kita berjalan bersama untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan satu dengan yang lain, supaya sungguh-sungguh kita bertumbuh bersama. Bukan ada yang di belakang, ada yang di depan. Teristimewa bertumbuh di dalam iman. Kita sama-sama tahu mengenal tentang Tuhan. Kita sama-sama tahu mengenal tentang siapa Dia yang mencintai kita. Dan melalui cinta yang sama,
kita mewujudkannya di tengah kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita panjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, pada perayaan Ekaristi Kudus ini kami berdoa untuk umat lingkungan Santo Hieronymus. Kami mohon ya Bapa agar Engkau menyertai mereka, tinggal bersama-sama dengan mereka di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam keseharian hidup mereka. Memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, menjauhkan mereka dari segala yang jahat dan mara bahaya, serta menganugerahkan kesehatan bagi mereka. Bapa yang Maha Baik, kami pun berdoa bagi keluarga Bapak Sim yang kami kunjungi pada malam hari ini. Berkatilah keluarga dan anak-anak dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka di dalam setiap usaha, dalam pendidikan, rahmat yang mereka butuhkan setiap hari, karena Engkau yang mengenal mana yang terbaik bagi mereka. Marilah kita semua yang diintensikan dalam perayaan Ekaristi ini, jiwa-jiwa dari anggota keluarga kita masing-masing, dan jiwa-jiwa yang mungkin kita lupakan di dalam setiap doa-doa kita. Bapa yang Maha Baik, kami mohon untuk semua mereka yang saat ini masih berada di api penyucian. Semoga doa-doa kami menjadi hadiah terindah yang memungkinkan mereka untuk menerima ganjaran mahkota abadi di surga. Marilah kita mohon. Mari kita berdoa bagi kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus ini dan keluarga kita masing-masing dimanapun mereka berada. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami semua di dalam kehidupan kami setiap hari. Jamahlah dan sembuhkanlah yang sakit, jauhkanlah dari segala mara bahaya. Berkatilah pekerjaan-pekerjaan kami setiap hari. Bantulah kami di dalam setiap kekurangan, ketidakmampuan yang kami hadapi, dalam setiap persoalan-persoalan hidup kami. Berilah kami terang-Mu, agar kami mampu menemukan jalan keluar dari setiap masalah yang kami hadapi saat ini. Dan kami mohon ya Bapa, agar Engkau senantiasa menguatkan kami dalam setiap pengalaman hidup kami, menganugerahkan kami sukacita di dalam iman, dan semoga sabda-Mu senantiasa menjadi penuntun langkah hidup kami. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak, kita persembahkan wujud doa kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Kabulkanlah segala harapan dan doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita dan seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, bantulah kami untuk merenungkan sabdamu menurut teladan Santo Hieronymus. Semoga kami dengan penuh sukacita mempersembahkan kurban keselamatan kehadiratmu yang mulia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan nada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Hilarion serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Para saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita sampaikan wujud doa kita di hadapan sakramen Maha Kudus. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, misteri kudus ini kami rayakan dengan gembira pada peringatan Santo Hieronymus. Semoga hati kami semakin berkobar, agar dalam merenungkan kitab suci kami semakin setia menapaki jalan yang menuntun kami menuju hidup abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Pertama-tama dari tempat ini saya mengucapkan profisiat untuk umat Santo Hieronymus. Selamat merayakan ulang tahun pelindung kita, dan semoga melalui sabda Tuhan kita boleh belajar untuk mengenal dan mencintai Tuhan melalui sabdanya, karena di dalam sabda itulah kita bisa mengerti apa yang diinginkan atau apa maunya Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang kedua, saya titip pesan kalau bisa orang tua yang mungkin tahu kapan terbentuknya lingkungan ini, mungkin diingat tahun berapa, supaya itu dicatat. Karena memang seperti di kota banyak lingkungan yang tidak tahu kapan mereka dibentuk. Tetapi sekarang mereka sudah mulai melihat kembali sejarahnya, karena setiap lingkungan pasti ada sejarahnya. Kenapa memilih Santo Hieronymus, lalu bagaimana pada waktu itu. Dengan mengerti sejarahnya itu kita bisa merefleksikan ke depan bagaimana dengan lingkungan kita. Demikian dari saya, profisiat, selamat bersuka cita. Semoga semangat Santo Hieronymus juga menjadi semangat kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, keluarga, mereka yang kita ingat di dalam doa-doa, serta segala harapan dan doa kita, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi peringatan Santo Hieronymus telah selesai. Syukur kepada Allah, kita semua diutus Tuhan. Amin. Ada bakti nomor 300.
Sekarang hitung dulu 3, 2, 1 berhenti. Make a wish. Hieronymus bertambah anggotanya, amin. Semoga Hieronymus jawab. Oke, kita sama-sama hitung. 3, 2, 1. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang. Apa yang potong? Ulang tahun bahagia, sejahtera dan panjang makan kuenya. Bagi kuenya dulu, Pak. Bagi kuenya. Hieronymus pada malam hari ini, meskipun hujan, tadi juga mati lampu, tapi tidak menyurutkan niat hati kita untuk merayakan misa pada malam hari ini. Dan atas kehadiran kita juga, saya ucapkan terima kasih kepada Romo Bosco yang sudah memimpin kita dalam misa pada malam hari ini, kepada para suster yang sudah hadir pada malam hari ini, Suster Karmel, Suster CIP yang sudah hadir pada malam hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Kepada Dewan Pengurus Praparoki Santa Marta Kaimana, kami juga ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Dan buat para undangan, ketua-ketua lingkungan, ketua OMK, anak-anak OMK, anak-anak PPA, anak CKM mungkin juga ada pada malam hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Dan teristimewa juga buat seluruh umat Kring Santo Hieronymus pada malam hari ini yang hadir, kami juga ucapkan banyak terima kasih. Kita istimewa pada malam hari ini, saya katakan istimewa karena hari ini, pada malam hari ini kita merayakan pesta pelindung kita, Santo Hieronymus. Dan teristimewa juga karena pada malam hari ini, kalau ada yang mungkin ingat pada tahun lalu itu kita juga merayakan pesta pelindung kita. Dan itu adalah yang terakhir kali sebagai sebelum gereja berubah peningkatan status dari stasi ke praparoki, dan pada saat yang lalu itu adalah terakhir sebagai stasi Santo Ambrosius Kroy. Dan pada malam hari ini kita merayakan pesta pelindung kita juga sebagai yang pertama, sebagai pada saat peningkatan status dari stasi menjadi praparoki Santa Marta Kaimana. Dan itu juga merupakan hal yang istimewa buat kita. Dan mungkin juga ya tahun depan kita tidak tahu ya atau bagaimana, mungkin berubah lagi statusnya, kita merayakan pesta pelindung dan sudah berubah jadi paroki Santa Marta Kaimana ya. Iya, jadi Bapak Ibu jangan tidak hadir ya, selalu hadir dalam setiap momen, karena momen-momen itu tidak dapat diulang. Dan kalau mungkin Ketua Kring juga tahun depan atau bagaimana lupa, ya umat wajib ingatkan ya, kita mau ulang tahun pesta pelindung ini bagaimana. Nah, itu juga kita semangat akan melaksanakan kalau seperti itu. Ada aspirasi dari umat, wah semangat kita merayakan kalau seperti begitu. Iya, dan semoga juga dengan
semangat Santo Hieronymus, kita umat lingkungan Kring Hieronymus senantiasa juga semangat dalam kehidupan kita menggereja. Ya, tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga Bapak Salpinus Tanggulungan yang telah membukakan pintu untuk kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat merayakan misa syukur pesta pelindung kita. Dan teruntuk juga buat kita semua yang telah memberikan waktu, meluangkan waktu, memberikan tenaga, pikiran, memberikan materi, memberikan dana, dengan segala kerelaan dan keikhlasan kita, dengan segala kebaikan kita, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami mungkin tidak dapat membalas atas segala kebaikan Bapak Ibu yang telah berikan untuk lingkungan ini sehingga bisa merayakan misa syukur pada malam hari ini. Tapi kami doakan kiranya Tuhan membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Dan akhir kata saya mengucapkan selamat merayakan pesta pelindung Santo Hieronymus. Tuhan memberkati. Malam hari ini saya melihat ada hampir semua ketua lingkungan hadir. Terima kasih banyak untuk semua lingkungan. Mungkin Filomena saja yang tidak hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas undangannya. Saya juga mewakili umat di Santo Hieronymus mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu pengurus ketua-ketua lingkungan yang lain. Dan juga yang saya kasihi seluruh umat Santo Hieronymus dan pengurus yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama, terima kasih banyak Romo Bosco sudah hadir dan memberikan pelayanan misa pesta pelindung Santo Hieronymus. Kita semua yang sudah mengambil bagian, saya mengucapkan terima kasih banyak. Kita sudah mengambil bagian, para suster dan seluruh umat dalam mendukung, mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan perayaan misa di malam hari ini. Juga terima kasih atas kehadiran kita semua, Bapak Mama, adik-adik sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Cukup banyak. Ini harapan kita, bukan hanya pada misa-misa seperti ini, tapi mungkin di misa-misa yang lainnya, doa-doa atau ibadat yang lainnya, kita juga harus banyak seperti ini. Mungkin seperti itu pesan dari kami. Yang berikut, saya mengucapkan provisiat kepada lingkungan Hieronymus. Selamat merayakan pesta pelindung pada hari ini, pada tanggal 30 September 2025. Bagi saya mengutip ada satu hal yang menarik dari Santo Hieronymus, yaitu adalah ketekunan yang beliau lakukan, tanggung jawab yang diberikan oleh Paus. Kalau tidak salah beliau ini bukan hanya sebagai uskup dan pujaga gereja, tetapi juga sebagai sekretaris Paus kalau saya tidak salah, Romo. Beliau dengan tekun melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh Paus kepada beliau. Dengan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yanto, mentranslate berbagai bahasa itu ke dalam satu bahasa yang dalam bentuk firman Tuhan. Ketekunan itulah yang menjadikan beliau sebagai seorang tokoh dan juga seorang martir. Dan kita berharap semoga kita semua juga sama seperti Santo Hieronymus, yaitu tekun dalam segala hal, tekun sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tekun dalam belajar sebagai anak sekolah, tekun dalam bekerja, baik itu dengan profesi kita masing-masing, juga dengan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan dalam pelayanan-pelayanan kita di dalam kehidupan gereja. Mungkin itu pesan yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Dan terakhir saya menghimbau kepada kita semua, pada momen tahun ini itu kita melaksanakan Pesparani. Saya selaku Ketua Dewan Praparoki dan juga selaku Ketua 1 pengurus LP3K menghimbau kepada kita semua yang terlibat secara langsung dalam berbagai kategori lomba, agar kita sudah mulai mempersiapkan tapi berperan aktif dan berpartisipasi secara langsung, karena sudah dari minggu ini kita melaksanakan latihan tiap malam. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak, provisiat untuk kita semua. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat semua.
Saya sudah banyak omong tadi dalam khotbah, maka sebagai kata sambutan yang terakhir, saya tidak memberi kata sambutan, tetapi saya mengajak kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas setiap berkat penyelenggaraan-Mu bagi kami dalam seluruh perjalanan bersama sebagai keluarga, satu lingkungan yang berlindung pada Hieronymus. Pada malam hari ini kami rayakan syukur sukacita kami atas rahmat-Mu yang menganugerahkan kekudusan bagi Santo Hieronymus, dan ia boleh menjadi teladan bagi kami di dalam ketekunan tanggung jawab, di dalam memahami Engkau melalui sabda-sabda-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon agar Engkau senantiasa mendampingi kami untuk berjalan bersama, bergandeng tangan, untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama, untuk mewujudkan kerajaan Allah agar boleh menjelma di dalam keseharian kehidupan kami. Kami berterima kasih kepadamu atas setiap rahmat yang Engkau berikan kepada kami di dalam setiap pengalaman, baik suka maupun duka, baik sedih, kecewa, bahagia, sukacita hingga saat ini. Dan kami yakin bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dengan setiap rahmat yang kami butuhkan daripada-Mu. Berkat penyelenggaraan-Mu ya Tuhan, Engkau berkatilah kami sepanjang malam ini dalam setiap acara yang direncanakan bersama, dan kami mohon agar Engkau pun menyertai tinggal bersama-sama dengan kami, agar hidup kami setiap hari senantiasa bersemuka dengan Engkau, seperti Santo Hieronymus yang senantiasa bersemuka dengan Engkau di dalam sabda-Mu, dan kami pun boleh menjumpai Engkau di dalam sabda-Mu di tengah relasi-relasi kehidupan kami setiap hari. Kami puji dan kami muliakan nama-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Romo Van Okar, Pastor Praparoki Santa Marta Kaimana, bersama seluruh umat Praparoki Santa Marta Kaimana, mengucapkan selamat berbahagia untuk pesta ulang tahun dan pesta pelindung lingkungan Santo Hieronymus Praparoki Santa Marta Kaimana. Semoga umat lingkungan selalu berbahagia, selalu diberkati, dilancarkan dalam segala usaha. Dan tentu semoga doa Santo Hieronymus dan semangatnya selalu menginspirasi umat lingkungan Santo Hieronymus untuk semakin teguh beriman kepada Tuhan. Bunda Maria mendoakan, Tuhan Yesus memberkati.